berdampak bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi setiap orang. Dengan demikian setiap orang akan mengetahui bahwa kami ini adalah murid-murid Kristus. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon pimpinan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus, Sang Guru Agung kami, sehingga hal-hal yang tidak kami pahami hari ini disingkapkan kepada kami, serta pikiran hati yang taat kepada firman-Mu terlaksana di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semuanya. Jadi di sana ada kata berkuasa, ya. Berkuasa pertama kali berkuasa atas 3 hal, ya. Yang pertama atas burung-burung di udara. Lalu yang kedua berkuasa atas ikan-ikan di laut. Terus yang berikutnya burung-burung, ya, segala binatang yang merayap di bumi. Oh, jadi pertama ikannya, ya, ya, ikan, burung, dan juga binatang yang merayap di bumi. Nah, di dalam pasal yang kedua itu kita lihat sangat jelas lagi dalam ayat yang ke-15 itu, ya. Ayat 15 kalau kita baca, yuk kita sama baca 2-3, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi dari 2 ayat ini kita bisa melihat bahwa bumi diciptakan oleh Tuhan dan segala isinya, ya, segala yang diciptakan Allah di dalam dunia ini diberikan kepada manusia. Ada kata berkuasa, lalu yang kedua ada kata mengusahakan dan memelihara. Nah, seringkali orang menyalahartikan mengenai berkuasa itu. Berarti kalau berkuasa menjadi apa? Menjadi miliknya, tidak bisa dilepaskan lagi. Nah, padahal kalau dilihat dari terjemahan Alkitab itu, yaitu bahasa Indonesia, ya, terjemahan Alkitab itu artinya seperti ini, disuruh bukan menjadi bukan untuk menguasai, memiliki, tapi justru di sana dikatakan itu mengelola juga, menjadi pengelola. Nah, dengan kata lain, betul Tuhan memberikan segala sesuatu yang Dia ciptakan itu, ya, bumi ini kepada manusia. Tetapi manusia harus mengingat, kita semua harus mengingat, kita ini bukan pemilik, tapi kita pengelola. Amin. Nah, kita pengelola. Kalau gitu hanya bekerja saja kita. Nah, betul kita menjadi orang yang bekerja, ya, menjadi pekerja Tuhan kita. Tapi dengan apa? Dengan dipercayakannya kepada kita dipercayakannya kepada kita seluruh ciptaannya ini, dan dari sana kita bisa hidup, dari sana kita bisa berkarya, dan dari sana juga kita menjadi berkat, dan dari sana kita boleh makin memperluas daripada wilayah usaha kita juga, ladang kita dan lain sebagainya. Tapi tetap harus kita ingat bahwa Tuhan adalah pemilik. Nah, ini contoh, saudara. Nah, ini contoh. Nah, saya mau pergi lah, kan? Saya mau pergi. Nah, misalkan ini hanya contoh saja, kan? Saya mau pergi ke kampung. Di kampung tidak ada signal, ya kan? Tidak ada artinya saya bawa ini. Nah, lalu saya titiplah sama Pak Rombing, ya kan? Handphone ini. Oke. Jadi waktu saya kasih, ini milik siapa? Ini dulu tuh. Ini milik siapa? Ya, milik saya, kan? Milik saya, kan? Nah, lalu saya titip, saya kasih. Nah, jadi Pak Om bilang gini, jadi
handphone ini gimana Pak? Ya udah saya titip, bisa tidak saya pakai? Boleh. Memang tujuannya Bapak pakai, di dalamnya ada Shopee, ini semuanya, modalnya ada di dalam, Bapak boleh pakai semuanya itu. Nah ya, udah banyak Bapak pakai semua. Ya. Pokoknya selama apa? Selama saya belum datang, sebelum saya minta pakai. Nah, tujuannya gimana? Tujuannya supaya berkembang, supaya makin luas, modalnya mulai dipakai. Tapi ingat, kalau kehabiskan nanti dari lagi modalnya, kan gitu. Nah, jadi dapat untung, tapi dipergunakan lagi terus semakin beruntung. Kira-kira begitu menjadi gambar. Pulang masih dari kampung. Nah, begitu saya pulang, saya bilang begini, Pak Umin kan kemarin aku titip handphoneku. Nah, datang Pak Umin, dia bilang aku memilikinya. Mana ada itu? Saya bisa marah, saya bisa menuntut dia. Karena itu bukan punyanya, saya hanya mendidik. Kebayang dari Pak. Gimana Pak? Punya untung memang pasal kaki ini. Untungnya pakai datanya, usahanya dijalankan, untung besar ya kan. Tapi masih ada modal ya Pak. Kira-kira gitu. Nah, seperti itu ya Tuhan kepada kita. Ya. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu hanya apa? Hanya titipan, ya. Dititip untuk kita. Nah, jadi kita harus memahaminya ini. Nah, kenapa banyak orang menjadi pelit, tidak mau berbagi dan tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan? Karena dia menjadi pemilik. Ya, dia yang menjadi pemilik. Panas sekali kan? Nah, kalau bisa dibuka dulu yang di karena tiba-tiba hujan itu ya. Oke, masih terasa ya. Nah, jadi kita kembali ke dalam apa? Ke dalam firman Tuhan ini. Nah, ini agak panjang memang ya. Khusus untuk pengelola apa ini? Pengelola berkat Tuhan ini panjang sekali. Nah, jadi saya berharap bersabarlah dulu kita. Nanti kalau ibu kurban kan agak panjang juga ini ya. Nah, oke. Nah, mari kita teruskan. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi segala yang diciptakan Allah adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Namun Tuhan menghendaki agar setiap kita menjadi pengelola yang dapat dipercaya atas semua berkat Tuhan. Nah, semakin kita menjadi pengelola, nggak bisa terbaca ya. Iya, karena banyak, karena tim fokusnya sudah mulai habis. Nah, semakin kita menjadi pengelola berkat yang dapat dipercaya, semakin Tuhan melimpahkan kita dengan berkat-berkat-Nya. Tanggung jawab kita dalam mengelola berkat Tuhan adalah salah satu bentuk nyata kasih kita kepadanya. Kecintaan kita kepada Tuhan terlihat dari pengabdian hidup kepadanya dan bukan hidup yang cinta akan uang. Kita pun bisa menikmati berkat Tuhan tergantung bagaimana kita memandang dan mengelola berkat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, jadi Tuhan memberikan itu semua kepada kita karena kecintaan Tuhan kepada kita, karena kasih-Nya kepada kita. Lalu yang berikut, tanggung jawab kita dalam mengelola berkat Tuhan membuktikan kecintaan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menikmati berkat-Nya, bagaimana kita mengelolanya, nah itu menandakan bahwa kita cinta kepada Tuhan, ya. Dan jangan kita sampai terjerat kepada cinta akan uang, tapi cinta akan Tuhan. Uang tidak boleh menguasai kita, tapi kitalah yang harus menguasai uang. Karena uang itu selalu bilang begini, cintai aku gitu. Dia berbicaranya seperti itu. Nah, kalau kita sudah cinta uang, maka kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan seutuhnya. Makanya tidak boleh kita mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Mammon dan juga kepada Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, Mammon harus bisa kita kuasai. Karena tidak bisa dua-duanya, cinta uang dan cinta Tuhan. Itu tidak betul. Karena tidak ada yang mau cintanya berbagi, saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburuan, ya, Allah yang cemburuan. Nah, jadi bagaimana kita harusnya di dalam sikap kita di dalam pengelolaan akan berkat Tuhan ini. Nah, yang pertama,
sebagai pengelola berkat Tuhan, kita harus memperhatikan dan mengingat hal-hal berikut. Yang pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik dari semua berkat yang diberikan Tuhan. Ya, bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah tetap milik Allah, yang harus manusia kelola dengan tanggung jawab, dengan setia dan bijaksana, dan juga sesuai dengan kehendaknya. Ini yang harus pertama, kita harus ingat, kita adalah pengelola, bukan pemilik dari semua berkat yang diberikan Tuhan, hanya pengelola. Ya. Nah, yang kedua, kita harus hati-hati terhadap semua yang merusak tugas kita sebagai pengelola berkat dari Tuhan. Yang pertama, sikap hati sebagai pemilik berkat. Nah, jangan berpikir bahwa kita adalah pemilik daripada berkat. Pemilik berkat itu adalah Tuhan. Iblis akan selalu mencoba menggagalkan kita sebagai pengelola berkat Tuhan dengan menggoda dan menanamkan pikiran, sikap mental bahwa kita adalah pemilik segala berkat dan kekayaan yang ada pada kita. Iblis menggoda kita untuk mengganti posisi Allah sebagai sumber dan pemilik satu-satunya dari semua berkat kekayaan yang kita terima. Ya. Nah, jadi iblis selalu menggoda kita dalam hal itu. Nah, contoh, saya ingat ya, saya manusianya adalah manusia yang pelitnya sebenarnya, manusia yang sangat pelit. Nah, tapi berubah itu semuanya pada waktu saya mengenal Kristus. Ya, saya mengenal Kristus. Nah, jadi bagaimana kita berhasil untuk memberi? Bisanya kita memberi tanpa cinta. Ya, bisanya kita memberi tanpa cinta. Tetapi orang yang cinta, orang yang mencintai, tidak mungkin tidak memberi. Omong kosong itu. Bisanya kita memberi tanpa cinta. Contoh misalkan, ya, sedang duduk kita di kafe apa? Di kafe bahagia, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba datang apa? Datang pengemis. Iya kan? Kan mengganggu kita. Supaya pergi dia apa? Buka dompet kita, kasih. Nah, rasanya tak cukup 2.000, maunya lagi dia sini kan? Dilihatnya 2.000, terus duduk dia di sini. Kasih 10.000. Pergi dia. Apakah kita mencintai dia? Bisa kita memberi, tapi tidak mencintai. Tapi bahayanya orang yang bisa memberi tanpa kasih, orangnya bisa sombong. Gitu. Nah, juga aku kasih pun tidak ada pun apa juga dampaknya, tidak ada pun hasilnya. Gitu dia. Nah, tapi orang yang mengasihi, pasti dia akan memberi. Ya, tidak ada itu apa? Ada orang yang aku mencintai, tapi diperasnya kita saudara. Iya kan? Nah, kalau misalkan seorang pemuda dengan seorang pemudi, dia begitu dibilang aku mencintaimu, apa yang diusahakan oleh kedua yang saling jatuh cinta? Berlomba-lomba memberikan yang baik. Ya, karena ulang tahunnya, misalnya yang perempuan itu ulang tahun, udah dipikirkan apa yang terbaik mau diberikan, iya kan? Demikian juga pada waktu si laki-laki itu yang apa? Yang ulang tahun. Tidak ada itu. Biasanya hanya laki-laki yang memberi. Omong kosong itu. Yang wanita pun kaya itu. Nah, supaya dia memberi. Kenapa? Karena orang yang mengasihi, orang yang mencintai pasti memberi. Nah, jadi juga seperti itu. Sikap hidup saya pun berubah di situ. Kenapa saya mau berkorban untuk Tuhan? Bahkan sampai mau jalan kaki, yang melepaskan semua isi dompet apabila Tuhan sudah berbicara. Nah, karena apa? Hati yang berubah, hati yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah, jadi bukan persembahannya Tuhan, tapi hati yang sudah diserahkan kepada Tuhan, maka mengikut yang lain itu, saudaraku. Ingat, pada waktu orang-orang Majus menjumpai Yesus, apa yang mereka lakukan duluan? Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Bagi Yesus itu baru mereka membuka perbendaharaannya. Mereka memberi apa? Emas, minyak, dan mur dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak hal itu. Nah, karena hati sudah mengasihi. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang susah kali memberi dalam apa? Dalam hal pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, untuk proyek-proyek misi, untuk hal-hal sosial, suka sekali. Nah, itu masih diragukan dengan orang. Apakah dia mencintai Tuhan atau masih dia cinta uang, saudara? Nah, oke, kita teruskan. Mengelola dan menggunakan berkat kekayaan secara salah. Nah,
Dan juga tidak boleh kita mempergunakan keuangan itu dengan cara yang salah, tapi gunakan berkat dan kekayaan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akan berakibat kita tidak bisa menikmati berkat tersebut seutuhnya. Jadi kita juga harus bijak mengelola berkat Tuhan itu. Nanti kalau kita tidak bijak, kita tidak bisa menikmatinya, ya, tidak bisa menikmatinya. Contoh, boros, tidak tahu berhemat, ya kan, bakso lewat dihabisi, lihat baju dikibik, beli, lihat apa barang-barang elektronik habisi. Nah, apa yang terjadi? Belum lagi gajian, udah pasti berutang, saudara, iya kan? Nah, bon, lumayan kalau ada yang kasih bon. Gimana kalau tidak ada, saudaraku? Nah, jadi kita juga harus bijak mengelola berkat Tuhan. Nah, beberapa cara pengelolaan keuangan yang sama tidak sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Yang pertama, fokus pada uang. Alkitab mengingatkan bahwa karena fokus kepada uanglah yang membuat banyak orang menyimpang dari kehendak Allah. Kita memang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, tetapi uang tidak boleh menjadi yang paling penting dalam kehidupan kita. Siapa bilang di sini tidak perlu uang? Angkat tangan supaya yang diisi kantongnya dikasih ke kita. Ya kan? Semua orang membutuhkan uang. Memang uang bukan segala-galanya, tapi kalau uang tidak ada, saudaraku, rasanya juga kiamat. Iya kan? Nah, jadi kita perlu uang, tapi kita tidak boleh dikuasai oleh uang, tapi harus bijak mengelola uang dan jangan fokus kepada uang. Amin. Nah, jadi ada orang bilang begini, aduh, kalau uang itu seperti jenggotnya itu, katanya habis dicukur datang lagi. Nah, artinya kalau pergi datang lagi. Tapi kita bijak. Amin, Bapak Ibu. Ya, harus bijak, saudaraku. Ya, mana hal yang penting, mana ini, menabung itu kan salah satu prinsip yang bagus juga. Tapi jangan gara-gara menabung sampai makan ikan pun tidak jadi. Nah, kan ada gitu kan. Nah, waduh, sakit terus menabung. Mana ikan yang paling busuk di pasar itu dibeli, iya kan? Pakaian mana yang paling jelek-jelek di sana, malah yang paling murah itu dipakai. Nah, bagaimana supaya bisa menabung? Itu juga cara yang tidak benar. Nanti tiba-tiba dia sakit, biaya berobatnya pun yang ditabungnya tidak cukup. Nah, jadi dia tidak bisa menikmati berkat. Nanti saya ada 3 catatan lagi untuk soal itu supaya kita bisa pahami, ya. Oke, kita teruskan. Nah, kehidupan yang berpoya-poya dan boros, tadi udah kita lihat ini ya, bisa saya jelaskan. Salah satunya adalah contoh Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Anak yang hilang ini berpoya-poya, akibatnya dia melarat dan kelaparan sampai akhirnya dia makan ampas ampas makanan bayi. Itu udah dikasih. Jadi saudara, orang yang tidak bisa mengelola keuangannya dengan benar, dengan baik, ya akan seperti itu keadaannya. Ya, tidak jauh beda lah, saudara, kalau kita lihat di sekitar kita kan, orang-orang yang tuan takur nenek moyangnya, nah, bukan tidak punya aset, bukan tidak punya uang, terus menjual kan, tapi tidak pernah dia kaya. Justru semakin makin dibeli, dijualnya makin miskin dia. Padahal udah ada uang ya, kira-kira gitu. Kita ini perhatian, dapat hari ini harus 2 hari ini, dapat hari ini. Tapi tidak seperti itu hidup kita, kan heran. Nah, kenapa itu? Karena tidak tahu mengelola daripada keuangannya. Ya, kalau pas lagi ada uang itu, waduh, enak sekali menghabiskan meja judi, mabuk-mabuk, pesta bola, dan lain sebagainya. Akibatnya apa terjadi? Ya cepat habis. Mau berapa pun uang di kantong kita, kalau cara kita tidak bisa mempergunakannya dengan baik, pasti akan habis juga, saudara. Ya. Terus, nah, mengelola berkat Tuhan, mengelola berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Alkitab mengajarkan banyak hal agar kita dapat menjadi pengelola yang baik sesuai dengan prinsip yang Tuhan ajarkan. Yang pertama atau A, jadilah pengelola yang bertanggung jawab. Ya. Semua berkat yang kita terima dari Tuhan, besar kecil menurut ukuran manusia, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kata kuncinya di sini adalah setia.
Setia bukan masalah besar atau kecilnya berkat, tetapi ketaatan dan penundukan diri kepada Tuhan dan kehendaknya dalam mengelola berkat. Amin. Nah, jadi kalau masih ada gajinya sekarang ini, masih di bawah UMR, apa masuk kuliah ya, kalau kau setia dalam hal itu, Tuhan akan bawa kepada perkara yang besar. Amin, saudara. Nah, saya ingat melayani di Sipurga ini 150.000 nyata saya, PK saya. Kalau Pak Dio berapa? Sama ya? 100. Oh, 100. Oh, gimana sedikit? Karena saya belum berkeluarga. 100, saudara, full timer. Nah, pelayanannya jauh. Kemana? Ketua apa? Bukan, koordinator ini pemilih altar, 21 pemilih altar yang harus dilayani. Nah, biasanya kalau kawan-kawan udah kepandan tidak mau lagi itu kan gitu. Nah, biasanya kalau koordinator memaksa anggotanya, tapi kalau saya beda, saya tidak ada yang mau, ya terpaksa ke sana, saudara. Nah, Sarah masih kecil, masih baby lah waktu itu. Nah, kadang ibu juga ya, kalau sendiri kalau ada kawan katanya ikut. Nah, jadi si Sarah itu biasa masuk angin. Semoga pandang, memang pandang, saudara. Nah, tapi kita sudah pulih, tidak juga berkekurangan. Oh, 200.000. Nah, ini contoh-contoh lagi 200.000. Nah, tidak ada sih Pak Sadrak ya. Kalau Pak Sadrak katanya, wah pertama melayani, yang penting lepas makan malam. Karena kenapa? Ya daripada kita masak lagi malam katanya ikut melayani lah. Apa yang pelayanannya? Satu gereja. Wah, jadi kalau sudah jamnya apa? Sebelum latihan katanya apa? Pak Hernando. Nah, karena sebelum mulai latihan musik, nah mereka sampai duluan. Nah, mereka lah yang apa? Menyapu gereja, bersihkan, dipel sama orang itu. Datang Bapak Gembala, Ibu Gembala, udah makan belum? Udah ketinggalan kita jawabkan dengan tegas, belum Pak. Ayo makan dulu, lepas makan malam kan. Gitu cara kita yang melayani itu. Ya gereja mungkin tidak mampu untuk memberikan apa? Memberikan TK atau memberikan persembahan kasih, tapi dilakukan. Ya iya, dari situ kan Tuhan angkat. Tidak dari gereja itu, tapi melalui pelayan yang lain. Karena upah kita di dalam melayani Tuhan ini tidak semuanya upah imam, ya kan? Mungkin di dalam gereja ini upah saya upah imam, saudara. Tapi Bapak Ibu upahnya lebih besar lagi, upah raja. Amin. Nah, kalau Pak Hombi dan yang lain upahnya bukan upah imam, tapi upah raja, iya kan? Nah, seperti itu, saudara. Nah, jadi itu harus kita pahami. Nah, seimbangnya itu semua. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan, bagaimana sikap hati kita dalam melayani Tuhan, seimbangnya semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Ya, bahkan ada lagi kawan-kawan hamba Tuhan yang paling ekstrim, saudara, nggak mau berkorban. Dia bilang ikut pelayanan, ayo. Nah, setelah ikut pelayanan, dia berkhotbah. Setelah dia berkhotbah, dia bilang saya sudah menabur benih. Sekarang waktunya kau menabur jasmani, katanya. Jadi seperti dia tidak mau berkorban karena menurut dia sudah berdoa, dia sudah menyampaikan firman. Jadi timnya yang ikut itulah yang akan menabur, yang akan memberi. Nah, mungkin seperti itu sikapnya. Ya, tapi tidak selalu tepat. Ya kan? Tidak selalu tepat. Nah, beberapa kali saya jadi kecewa orang-orang yang mengikutinya. Nah, satu kali mereka mau mereka mau mendirikan rumah ibadah, tapi cari lahan dulu, dapatlah rumah kontrak dapatlah rumah ruko ya rumah toko ya, dapat sekian, mahal juga. Nah, orang yang dibawa orang yang dibawa untuk melihat itu orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha kan, dia bilang pas kali ini. Nah, dia bilang sama orang-orang yang ikut dengan dia. Nah, kita udah ketemu ini, tapi tidak mungkin dengan hanya kita bilang untuk Tuhan maka dikasih ini tanah dan ruko ini, dan waktunya kita menabur. Berapa dari Bapak, berapa dari Bapak? Datang orang kita kumula belum bicara sama saya, kebubuhan, saudara, sampai hari tidak jadi. Nah, kenapa? Ya karena begitu, iya kan? Nah, mungkin dilihatnya dari orang lain bisa berhasil seperti itu. Ya, saya ingat ada kawan saya juga seperti itu, katanya, saya baru kali ini ketemu dengan orang yang betul-betul hebat, katanya. Apa yang hebat? Ya, betul-betul hebat, katanya. Saya kawani dia 1 hari, 2 hari, kita menjumpai anak-anak Tuhan, yang kepala dinas, terus pengusaha-pengusaha. Nah, kita ngopi,
langsung dia ngomong apa rencananya, semua detail disampaikan rencana sampai pada jam panjang. Ada terbelalak melihatnya, dan setelah itu tahu gogolnya gimana, karena rencana proyek besar ini membutuhkan banyak orang yang memberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang militan. Sekarang waktunya kita memulai. Berapa dari bapak kata. Wah, berapa hasilnya? Aku bilang semua berjanji Pak akan membeli. Kau berapa? Kau kasih? Aku bilang sama dia, karena aku orang kecil, dia tunggu dulu puasa katanya. Nah, jadi ada orang seperti itu. Nah, tapi apa? Kalau itu dari Tuhan ya tentu akan berhasil. Tapi kalau kita pakai itu untuk apa? Dengan cara-cara kita, tentu tidak akan membawakan buah dan juga tidak akan membawakan hasil. Ya. Oke, kita kembali ke sini, selesai dulu. Jadilah pengelola yang taat kepada kehendak Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Orang muda kaya dalam Alkitab ternyata tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan dalam menggunakan hartanya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ini sudah tahu kan dalam perumpamaan itu, atau seorang yang ingin ikut Yesus, sudah sempurna dia semua melakukannya. Ya, lalu dia terus mendesak Yesus. Datanglah Yesus katakan begini, kalau kamu ingin apa? Ingin sempurna, ya udah, jual aja hartamu, berikan kepada orang miskin. Setelah itu ikutlah aku. Waduh, langsung hancur hatinya saudaraku, karena banyak hartanya. Nah, tokoh dalam Alkitab yang mengikuti petunjuk Tuhan dalam menggunakan hartanya adalah Barnabas. Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Apa yang dijualnya ini? Tanah. Dijual tanahnya. Ya, karena dia orang kaya. Si Barnabas ini ternyata orang kaya dari Antioquia. Ya. Kemenakannya adalah si Markus. Markus ini pun anak orang kaya juga. Karena di rumahnya itu, di rumah si Markus itu disebut juga, mereka sampai punya pembantu itu namanya Rode, gitu ya. Kalau ingat itu Kisah Rasul pasal 9 atau ya, sebelumnya itu pasal 6, di mana si Petrus itu dilepaskan dari penjara oleh malaikat-malaikat Tuhan. Nah, itu rumahnya si Markus, keponakan daripada si Barnabas. Jadi Barnabas menjual hartanya. Nah, karena dia orang kaya. Tapi tidak semuanya saudaraku dijualnya hartanya itu, tapi dia menjual tanah lalu memberikannya ke penatua di Yerusalem. Untuk apa itu diberikan ke sana? Untuk kantong apa itu? Untuk kantong penatua itu, untuk Kepas, untuk Petrus, Yohanes? Tidak saudaraku, karena pada waktu itu terjadi sebuah bencana. Orang-orang yang ada di Yerusalem itu mengalami krisis ekonomi. Jadi susah untuk apa? Untuk bertahan hidup. Nah, jadi itu di situ tujuannya itu. Jadi seringkali orang tidak memahami historis itu, akhirnya jadi Jadi waduh, kalau begini menjadi orang Kristen sampai jual harta, membagi-bagikan kepada orang lain, akhirnya menjadi seperti komunis, sama rata dia. Ya, sama pendapatan. Bukan begitu maksudnya itu di situ. Harus kita pahami secara historis apa yang terjadi pada masa itu. Nah, orang-orang miskin banyak di antara jemaat itu, mau bertahan makan pun sulit. Maka diperlukan ada orang-orang yang dermawan. Tuhan menggerakkan banyak orang yang kemurahan hati. Salah satunya si Barnabas ini diserahkan lalu dibagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan keperluan sehari-hari daripada jemaat-jemaat itu. Ya, itu yang harus kita pahami. Oke, kita teruskan. Nah, hal yang perlu kita taati dalam mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Saya kurang tahu bacanya. Kita sama-sama baca dulu 2-3 ya. Mengembalikan persekutuan kepada Tuhan. Oke, persembahannya itu atau apa? Pengembalian? Mengembalikan. Kembali pulang itu. Ya. Persembahan atau pengembalian? Mengembalikan. Iya, pengembalian ya. Bukan dibayar. Bukan dibayar. Iya, bukan dibayar ya. Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Nah, harus kita ingat itu. Tapi pengembalian, ya, karena tidak dapat dibaca di situ, saya bacakan untuk kita. Alkitab mengajarkan agar kita mengembalikan 1/10 dari pendapatan kita kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 7 sampai 12.
Nah, ini menjadi pertanyaan yang sering orang berkata, wah, nggak relevan lagi itu perjanjian lama, ya. Perjanjian lama itu, kita udah hidup dalam perjanjian baru, betulkah demikian? Itu Taurat, kita tidak hidup lagi di bawah Taurat karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Itulah alasan-alasan, bahkan sampai bersentikan leher soal persepuluhan. Nah, tapi kita sebagai umat Tuhan, bukan karena kita ada di GBI, kita harus memahami dasar daripada persepuluhan itu. Persepuluhan ini pertama sekali dilakukan bukan pada waktu Taurat telah datang, atau setelah orang Israel keluar dari Mesir atau di padang gurun. Nah, tapi persepuluhan ini sudah dilakukan turun-temurun. Pertama sekali melakukannya di dalam Alkitab adalah siapa? Abraham. Pada waktu dia mengalahkan 5 raja itu. Nah, setelah itu dia mengambil 1/10 daripada jarahan-jarahan yang terbaik itu, diserahkan kepada Melkisedek. Lalu Tuhan memberkati dia. Nah, kenapa dia berikan itu? Karena tidak mungkin menang. Bayangkanlah berapa orang yang lahir di rumah si Abraham itu? 300. 313 ke 18. Bukan 13, 300 berapa itu ya? 18 ada ya? Iya, jadi nanti bisa dilihat itu. Nah, orang-orang yang lahir di rumah Abraham itu, di kemah Abraham itu, walaupun tidak ada anaknya, itu luar biasanya Abraham. Walaupun dia tidak punya anak yang dilahirkan, tetapi semua budak-budak yang lahir di tendanya itu, di bawah pengawasannya itu dijadikannya seperti anak, dipersiapkan menjadi orang-orang yang militan. Maka pada waktu tertawan itu si Lot bersama dengan keluarganya, yaitu kerajaan Sodom dan Gomora itu, wah, didengarnya, wah, sudah tertawan itu keponakanku. Rasa persaudaraan itu terpanggil. Lalu dia kerahkan semua orang yang lahir di rumahnya yang terlatih. Ayo kita perang mereka. Hanya jumlah 300 sekian, saudaraku. 5 raja dikalahkan orang itu. Jadi pada waktu menang itu, disitulah Abraham bersyukur kepada Tuhan. Mana mungkin hanya dengan 300 orang mengalahkan 5 raja dengan seluruh rakyatnya dan menang, mendapatkan jarahan yang luar biasa. Maka dia bersyukur kepada Tuhan. Begitu muncul itu Melkisedek, dia lihat imam Allah itu, imam Allah yang maha tinggi, tidak bersilsilah, tidak berayat dan tidak beribu, tidak tahu kapan awalnya, kapan akhirnya, yang merupakan daripada lambang daripada ke masa depan daripada Kristus yang hadir pada waktu itu. Dia mempersembahkannya selama 10% kepada mereka. Apakah karena Taurat? Apakah karena paksa? Tapi ucapan syukur. Katakan amin. Nah, jadi jangan lagi kita berkata begini, kenapa kau kasih perpuluhan? Supaya aku diberkati. No. Kita kasih perpuluhan karena kita diberkati Tuhan, karena kita berkemenangan, kita dipelihara oleh Tuhan, mendapatkan rezeki. Lalu kita mempersembahkan 10%. Ingat, cucunya berikutnya itu siapa itu? Yaitu siapa cucunya? Anaknya Isa. Oh, Yakub. Waktu dia lari dari rumah ayahnya mau pergi ke Mesopotamia, saudara, ke rumah pamannya itu, di Luz, itulah Betel, ya. Luz lalu berubah jadi Betel. Di situ dia tidur. Pada waktu dia tidur, mimpi ada tangga dari bumi ke surga, malaikat Tuhan naik turun. Lalu dia bangun, begitu dia bangun, wih, tidak lain, tidak bukan, ini adalah tangga ke surga. Lalu dia mempersembahkan batu tempat alas kepalanya itu menjadi apa? Menjadi tubuh di situ, menjadi rumah Tuhan, menjadi tempat persembahan kepada. Dia janji begini, Tuhan, kalau Engkau menyertai aku, kembali lagi dari tempat ini ke rumah ayahku, 1/10 daripada apa yang kumiliki dan kupunyai akan aku berikan kepadamu. Nah, waktu dia kembali dari situ, itu menjadi diajarkan turun-temurun. Sebagai bukti apa itu? Apakah karena Taurat? Tidak, karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Bahwa betul-betul Tuhan menyertai, Tuhan menolong daripada daripada Yakub itu. Maka itulah yang diteruskan. Jadi kalau masuk pun itu ke dalam Taurat, sudah merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara benar, dimasukkan ke dalam Taurat itu, supaya apa yang baik yang sudah dilakukan itu jangan sampai ditinggalkan, tapi menjadi bagian daripada hukum itu. Amin. Nah, jadi itu lakukannya.
Nah, apakah kita harus melakukannya sampai hari? Ya Yesus juga bilang begitu. Orang sering pakai kutip ayat apa itu ya, Matius 22 itu kan. Dia bilang begini, selasi dari ilmu, dari ini semuanya kau ambil kita 1/10-nya, tapi kau mengabaikan perintah Tuhan. Dalam hal apa? Menghormati dan memelihara orang tuamu. Yesus katakan begini, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Bukan dibilang Yesus, yang satu jangan kau lakukan lagi, tapi kata yang satu kau lakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi maksudnya perpuluhan itu kau lakukan, tapi jangan kau lupakan juga orang tuamu. Kira-kira begitu. Mana bagian Tuhan, mana bagian orang tuamu, harus kau kelola dengan baik. Nah, itu yang harus kita pahami di dalam soal memberikan 1/10 ini. Saya mengingat saudaraku, tahun mulai saya lahir baru tahun 96 sampai hari ini saya melakukan persepuluhan. Bukan lagi persepuluhan yang pasti. Ya, bahkan kadang-kadang saudaraku melepaskan semuanya. Ya, untuk apa? Ya, karena milik Tuhan semuanya ini. 1/10 itu adalah bagian terkecil dari apa yang Tuhan beri kepada kita. Kita kembalikan kepada Tuhan. Padahal tadi kita sudah setuju, semuanya milik Tuhan. Hanya dititip. Anak, hanya 10%-nya dari kewajiban kita yang kita beri kepada Tuhan. Ya, jadi kalau orang sudah berhasil melakukan 1/10, nah harusnya dia boleh lagi terbuka lagi hatinya untuk lebih besar daripada hal ini. Karena 10% itu bagian terkecil daripada cara kita, cinta kita kepada Tuhan melalui kekayaan yang diberikannya kepada kita. Amin. Oke, sama-sama ngomong begini, bagian terkecil. Jadi jangan bilang begini, loh masih nyokok duluan, entah kemana mau dibuat. Nah, jangan begitu, bagian terkecil, saudara. Bagian terkecil. Ya. Kita belajar untuk itu. Amin. Mau kedua MSK. Ya, harus kita pintar mengelola dalam berkat Tuhan. Ya. Kenapa untuk hal yang lain mampu kita, tapi untuk itu kita tidak mampu? Ya. Ayo belajarlah, lihatlah bagaimana janji-janji Tuhan. Ya, kenapa Tuhan marah kali kepada orang Israel? Ya, tapi tidak boleh kita kutip itu ya. Nah, kenapa Tuhan marah kali kepada orang Israel sampai keluar Maliaki apa itu? Maliaki 3 ayat yang ke-10 itu. Ya. Karena gini, orang Israel pulang dari pembuangan sampai ke Yerusalem, sudah jelas firman datang dari sana. Kamu ke sana untuk apa? Bangun Yerusalem, bangun rumah Tuhan. Tapi sampai di Yerusalem, apa kerja mereka? Lupa mereka rumah Tuhan. Mereka sibuk mendirikan rumah, sibuk mendirikan usaha untuk ternak dan lain sebagainya. Sibuk untuk mengurusi kebun, lupa akan rumah Tuhan. Marahlah Tuhan kepada mereka. Sampai orang-orang yang mengurus rumah Tuhan itu kerja lagi, saudara. Ya, kerja lagi mereka. Jadi tidak ada yang mengurus persembahan, tidak ada yang mengurus mengatur ibadah itu, saudara. Karena kenapa? Imam tidak makan. Kalau imamnya juga tidak makan, memangnya untuk Tuhan saja yang ini? Memangnya untuk aku aja ini? Kalau saya kerjakan ibadah ini, aku punya keluarga, punya anak, biarnya aja begitu. Kira-kira begitu. Marah Tuhan sama orang itu. Bawalah ke rumah Tuhan persembahan persepuluhan, supaya ada persediaan roti di rumah. Kalau tidak, kau akan kena kutuk, katanya. Tapi puji aku, kata Tuhan. Luar biasa Tuhan. Selain satu ancaman kutuk lagi berikut, puji aku, kata Tuhan. Sejak kau bawa itu, apakah akan ada lagi belalang pengiring yang memakan daripada semua hasil pohon arang, pohon gandum, semua dihalau oleh Tuhan. Katanya begitu, saudaraku. Saking marahnya Tuhan, saudaraku. Apa perlu Tuhan marah sama kita baru kita melakukan? Kan tidak, saudaraku. Kita tidak perlu lagi diancam-ancam. Kita tidak perlu lagi pemahaman kita mau berkat-berkat, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat terbesar adalah Yesus diberikan kepada kita. Kalau Yesus sendiri diberikan kepada kita, maka semua langit dan bumi, surga menjadi milik kita. Hanya sekarang bagaimana tanggung jawab kita dalam kesetiaan kita untuk mendukung daripada pekerjaan Tuhan, yaitu mengembalikan daripada 1/10 kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, ada orang juga yang katakan begitu. Itu milik imam.
saudara. Milik imam, itu terlalu serakah juga itu orang yang bilang itu milik imam. Dibaca baguslah itu ayat Alkitab itu. Kalau kita lihat di sana persepuluhan pun apa kan? Nah, diserahkan juga untuk bagian orang-orang miskin, orang-orang asing. Berarti di sana kalau istilah sekarang ini berarti ada diakonia di situ, saudara. Ya, pelayanan diakonia yang harus dikerjakan. Jadi tidak mutlak untuk apa? Untuk imam. Kalau saya ambilnya persepuluhan saudaraku dari gereja kita ini, waduh udah kaya raya saya. Ya kan minimal gaji itu 10 juta. Tapi melarat lagi gereja ini saudaraku. Ya kan? Hanya untuk mengangkat-angkat peralatan untuk ganti apa mereka, ganti uang apa mereka, ganti minum mereka aja tidak sanggup kita. Nah, karena tujuannya memang bukan untuk itu, tapi memang banyak pendeta yang salah dalam hal itu. Ya, akhirnya semua masuk ke kantongnya apa dan sebagainya. Di GBI tidak mengenal begitu. Di GBI ada pengaturan keuangan, bagaimana supaya semua tertata dengan baik. Ya, memang ada yang 100% kita setuju itu. Misalkan perintisan pelayanan baru dibuka pelayanan, persembahannya aja pun 200.000. Masa kita repotin lagi itu? Iya kan? Contohnya misalnya perintisan gereja baru, jemaat tidak seberapa, hasil persembahan 1 bulan itu hanya 500.000 contoh. Untuk dimakan pendeta itu aja kurang ini. Jadi hal seperti itu tidak usah kita ributkan. Tapi kalau sudah keuangan gereja 10 jutanya ke atas, dikelolalah dengan baik. Amin. Nah, dikelola dengan baik supaya semua bisa bergerak dengan baik. Mana yang ke pembangunan, mana yang ke misi, mana yang ke diakonia, mana yang untuk pengerja, mana yang untuk gembala. Nah, seperti itu saudaraku. Maka semua bisa berjalan dengan baik, saudara. Nah, tidak usah dulu ditanya, kalau begitu Pak, berapalah penghasilan yang Bapak terima dari gereja? Belum manusiawi Bapak Ibu. Ya, belum manusiawi. Karena kenapa? Saya pun berkorban juga. Ya, kalau keuangan kita tidak sampai 17-18 juta, maka yang diterima itu pun harus dikorbankan, saudara. Ya, tapi kalau sudah 20 juta dia, amanlah yang aku terima. Karena masih banyak anggota-anggota kita yang memerlukan dukungan-dukungan. Nah, saya boleh jujur sedikit, saudara. Kita mulai pelayanan ini, kita seperti membeli jemaat itu, pelayanan di merah ini. Nah, saya ingat itu, karena orang-orang susah, ya, orang-orang susah. Betul-betul susah, bukan lagi susah sekali. Ya, seperti keluarga apa ini? Ya, beberapa itu ya, beberapa. Ya, bukan cuma kita ajak makan di rumah Bapak Ibu. Aduh, kita lihat lalu kita tidak pernah makan apa, makan gulai apa semua. Miris hati kita, saudara. Kami membuang sampah ke apa itu? Karena ada tempat sampah, karena mereka pelihara karena itu. Kalau ada ikan yang sisa, takut kali kita membuangnya ke situ. Karena kenapa? Nanti dilihat orang itu lagi. Gimana lah hati orang itu? Ya Pak Gembala, ya buang ikan, kita tidak makan ikan. Sampai begitu hati kita, saudara. Jadi kalau sudah ada yang begitu, langsung dapat dibuka, diam-diam. Karena tidak mungkin dimakan, bahas kayak gitu. Tapi bulat-bulat begitu, tidak tega kita. Karena nanti diangkat. Seperti itu. Waduh, kita undang makan dulu. Jadi kita undang makan. Datang ke rumahnya, nanti bilang sama mamanya ke rumah kita makan. Ke rumah, sampai orang ke rumah baru. Ngapain Pak Nana? Nak malam? Enggak, kita mau makan aja. Makan saudara baru kita siapkan. Bawa beras ini, bawa ini ya. Nah, anak-anaknya kita sekolah. Seperti itu kita mengawali pelayanan di sini di GBI Medan. Nah, jadi kalau sekarang nggak mampu lagi kita membuatnya. Saya ingat setiap tahun baru itu saudara ya. Nah, saya ingat setiap tahun baru itu begitu selesai ibadah, dulu kita buatnya ibadah tanggal 1. Sekarang nggak kita buat lagi saudara. Karena Bapak Ibu nggak datang. Karena udah pulang kan. Nah, kalau dulu kita buat, karena di sini-sini aja di rumahnya semuanya orang-orang susah. Kita panggil semua ke rumah. Waduh, senang luar biasa. Nah, ibu di rumah udah persiapkan uang recehan. Dibagi-bagi nanti sama anak-anak itu. Ini ya. Waduh, senang sekali. Apa mereka langsung berubah? Tidak juga saudara. Banyak dari antara mereka sampai hari ini juga dipikirnya terus begitu. Ya, kapan tahun baru, kapan bagi-bagi. Jadi seperti itu juga. Nah, tapi ada sebagian besar ya sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Seperti itu. Nah, jadi itu yang harus kita pahami di situ ya, yaitu mengembalikan daripada persepuluhan kepada Tuhan. Itu penting sekali untuk kita kerjakan.
Itu bukan untuk pendeta, tapi untuk kemajuan pekerjaan daripada rumah Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan dalam rumah Tuhan. Oke. Nah, memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa segala kebaikan yang kita terima, misalnya apa? Mendapat pekerjaan baru, mendapat apa? Keturunan, diberi bonus dan lain-lain adalah karena kemurahan Tuhan. Sudah selayaknya kita menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan dengan persembahan sukarela kepadanya. Nah, ini bisa dilihat nanti dibaca sendiri di rumah. Persembahan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itu orang Israel itu ada hamba Tuhan yang mengkalkulasi seluruh penghasilan daripada orang Israel itu 60% dari penghasilannya itu untuk Tuhan semua. Orang Israel itu diurut dia semua apa itu? Persembahan ini, persembahan ini, persembahan ini, persembahan ini. Kan ada 3 hari raya Israel itu yang besar. Lalu dibagi-bagi semua jadi 7 perayaan orang Israel. Jadi dari semua persembahan itu, dari penghasilan mereka 1 tahun, 60% Bapak Ibu itu semua untuk Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah orang Israel itu miskin? Apakah orang Israel itu melarat? Tapi mereka orang yang paling hebat hari ini, walaupun mereka banyak musuhnya dan lain sebagainya. Nah, setelah dikerti apa saudaraku? Setelah dibuat sebuah riset, biasanya suatu daerah atau suatu daerah yang atau suatu bangsa yang melakukan yang melakukan persembahan lebih daripada lebih daripada apa yang kita pikirkan, atau 60% ke atas dikerjakan itu untuk ritual kepada kepada agamanya, itu biasanya daerah itu aman dan tentram dan juga tidak berkekurangan. Di Indonesia ada satu contohnya, walaupun tidak Kristen. Mana itu? Bali, contoh Bali. Kalau kita lihat itu kehidupan mereka, waduh, semuanya untuk persembahan. Ya, sedikit-sedikit persembahan, sedikit-sedikit persembahan. Padahal bukan untuk Tuhan yang benar. Tuhan yang benar menurut kita adalah Yesus. Tapi menurut mereka dewa-dewa. Tapi lihat daerah mereka, itu aman, tidak ada pencuri di sana. Kalau jatuh katanya dompet orang atau tinggal jam tangan orang di pantai itu nanti akan didapatkan kembali itu saudara. Dikembalikan kepada penjaga pantai. Nanti kalau kita balik ketemu, coba di Sibolga, ya, untuk membuktikan uang palsu dengan uang tidak palsu gampang sekali saudara. Letakkan uang 100.000 di depan rumah. Kalau masih di situ itu besok uang palsu. Tapi kalau uang asli pasti. Tapi kalau dibalik itu rekor. Nah, ini sebuah contoh realita yang harus kita pahami. Ya, yang harus kita pahami. Nah, oke, kita teruskan. Nah, membantu mereka yang berkekurangan. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tuhan memberkati kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan. Prinsip ini dipahami sangat baik oleh jemaat di Makedonia, di mana sekalipun secara keuangan berkekurangan, tetapi mereka tetap menyalurkan berkat untuk jemaat Yerusalem yang sedang berkesusahan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Paulus menghimbau supaya dikumpulkan. Jemaat di Makedonia sangat miskin, tapi soal kemurahan hati, soal misi, mereka tidak pernah ketinggalan. Jemaat Filipi lagi yang dipuji oleh Paulus, sampai dia tidak pernah minta, tapi dia sampai dia katakan, aduh, luar biasa ini, bukan sekali 2 kali katanya. Aku tahu apa itu kelaparan, kekurangan, tapi aku tahu juga apa kelimpahan, karena di dalam Kristus kutanggung segala satunya, karena dia memberikan kekuatan kepada aku. Tapi baik sekali perbuatan, bukan pemberianmu ini katanya, tetapi buah yang berlimpah-limpah yang akan diturunkan Tuhan kepadamu. Maka dia katakan, Allahmu akan melimpahi engkau di dalam segala kekayaan dan kemuliaan menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu dikatakan oleh Paulus. Itu luar biasa, saudara. Nah, ternyata saudara, apa yang kita kerjakan itu, ya, apa yang kita kerjakan, sekarang ini. Nah, saya buka tadi saudaraku, saya buka YouTube-nya khotbahnya Pak Rubin Hadi, ketua sinode kita. Ternyata
sudah ada sebuah gereja di desa kecil yang melakukannya, saudaraku. Namanya di desanya di India. Nama desa itu adalah Mizoram, ya, Mizoram. Nah, desa Mizoram ini, saudaraku, terkenal karena mampu, bahkan kalau kita nanti buka nanti Google Map atau kita lihat penjelasan, akan dibuat di situ penjelasan apa? Dia terkenal karena ladang misi, karena dia melakukan pekerjaan misi kekristenan di seluruh India bahkan dunia, saudaraku, dengan cara sederhana saja. Semua orang Kristen yang ada di di daerah desa Mizoram ini, mereka apa? Setiap kali memasak, mereka mengambil segenggam atau satu Akar. Iya, satu takar beras atau padi, lalu mereka apa? Mereka pisahkan. Hari minggunya mereka bawa di gereja, ada tabung khusus untuk itu. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan begini, mereka mampu mengumpulkan dalam satu tahun itu 180 miliar dana untuk misi kalau dirupiahkan ke Indonesia. Padahal daerah itu daerah miskin, saudaraku. Tapi untuk misi luar biasa. Apa yang memotivasi mereka? Yang memotivasi mereka begini, kami sudah diselamatkan, walaupun kami miskin dalam harta, tapi kami menerima kekayaan yang luar biasa. Kami ini adalah pemilik surga. Jadi kami juga rindu orang yang belum terima Yesus supaya diselamatkan. Kami tidak bisa pergi ke sana karena kami orang miskin, tapi kami bisa berbuat sesuatu dengan kami mengumpulkan dengan cara yang sederhana, segenggam padi, segenggam beras, segenggam jagung, pokoknya apa saja mereka bawa kepada Tuhan. Akhirnya, saudaraku, mereka bisa mengutus ribuan para misionaris di seluruh dunia, bukan cuma di India, dari desa yang kecil ini. Itu hal yang luar biasa. Miskinnya mereka secara secara ekonomi, tapi kaya di dalam keuangan. Saya percaya daerahnya akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Nah, itu yang harus kita pikirkan untuk ke depan. Nah, saya akan sudah selesai. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ada 3 poin yang akan saya tambahkan dari pelajaran kita hari ini soal kemurahan hati ini. Sudah jam berapa, Yus? Iya, masih bisa ya? Iya, masih bisa kan? Belum jam 9 kan? Belum ya? 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kekayaan berkat Tuhan yang Tuhan telah beri dalam hidup kita? Ada 3 poin lagi supaya kita bisa paham. Oke, sama-sama kita baca ayat 17, 2, 3, iya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Dan dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah. Ayat 19. Dan dengan demikian, 2, 3, ya. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Oke, yang pertama, saudaraku, ayat 17 dikatakan, peringatkanlah orang kaya supaya mereka jangan apa? Tinggi hati. Jangan sombong, jangan tinggi hati, dan jangan mengandalkan kekayaannya. Kekayaan yang kita terima, yang kita kumpulkan dalam dunia, tidak bisa kita andalkan, saudaraku. Karena kenapa? Harta yang kita kumpulkan, rumah yang kita bangun, gedung yang kita bangun, itu kekayaan yang tidak tetap. Bisa terbakar, bisa dimaling orang, usaha bisa bangkrut. Tetapi walaupun kita hari ini berkecukupan, berkelimpahan, tidak boleh kita menaruh pengharapan kepada itu. Pengharapan kita tetap Tuhan yang kita andalkan. Ya, harus Tuhan yang kita andalkan. Itu yang menjadi harus kita camkan. Biar di bank pun saudara bisa lenyap juga. Ya, makanya kadang-kadang kan was-was juga. Jangan sampai nomor PIN orang tahu. Iya kan?
Apalagi kadang-kadang telepon apa itu? Telepon, halo yuk, ini kan yuk. Tidak kecil Pak saudaraku. Anak muda dia ke kantor polisi. Tidak bisa. Itulah membuktikan kepada kita bahwa harta itu tidak tetap. Tak boleh kita menaruh harapan yang tinggi kepada itu. Tuhanlah yang tetap kita andalkan. Harus kita ingat itu. Ya, kita harus ingat. Nah, yang kedua, nah ini yang paling terpenting. Ayat berapa tadi? Coba dibaca ayat 18. Ada dua kalimat di situ. Ayat 18 kan, bacakan dulu. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, yang kedua saudaraku, di dalam hal mengumpulkan harta ini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, karunia untuk mengumpulkan, dan yang kedua, kuasa untuk menikmati. Saudara, kalau ditawarkan kepada saudara soal kekayaan berkat Tuhan, yang mana saudara pilih? Karunia untuk memiliki atau kuasa untuk menikmati? Mana yang pilih? Kenapa? Nah, ada dua hal di situ kan? Kan kalau kita kaya berarti ada karunia untuk mengumpulkan, tapi kita harus ingat ada satu lagi, kuasa untuk menikmati. Nah, karunia untuk mengumpulkan, kuasa untuk menikmati. Kalau dikasih pilihan yang mana harus kita pilih? Tidak bisa dua. Kalau saya pilih saudaraku, kuasa untuk menikmati. Nah, coba kita lihat Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Nanti biar kita lihat contoh-contohnya saudaraku. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Bacakan Bang Jupri. Nah, betul lagi matnya. Saya cari dari tadi. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat Bukan dulu, mana mic-nya? Oh ini. Oke, baca dulu. Oke, silakan. Ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah berlimpah di bawah matahari saat melakukan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, Nah, dikaruniai Allah kekayaan harta, benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, jadi ada dua di situ kan. Satu karunia untuk mengumpulkan, baru satu lagi kuasa untuk menikmati. Saudara mau pilih mana? Nah, banyak begitu saudaraku, kaya dia, tapi tidak bisa dinikmati saudaraku. Contoh misalnya kan, kalau ada orang hebat dia, waduh ayo om atau tulang, ayo di sini baru buka milang baju makan kita. Setelah sampai di situ dia terus berdiri, iya kan? Ayo berteman kita makan nih. Gak bisa lagi, kenapa? Asam urat, ya kan? Kolesterol, apalagi, aduh banyak, gak bisa. Nah, harus kenapa? Opung tulang, gak mau apa? Gak mau duduk. Kok berdiri terus? Aduh, duduk pun susah, ambil. Jadi saudaraku tidak bisa menikmati. Bisa membangun rumah berapa? Bertingkat-tingkat saudaraku, tapi tidak bisa menikmati. Yang menikmati siapa? Pembantu. Karena dia tidur tidak bisa di tempat tidur, spring bed. Dokter menyarankan bapak sudah osteoporosis kan, harus tidur di lantai, di papan. Harus beli papan lagi saudaraku. Pembantu sofa itu tidur enak dia. Nah, saudaraku kita lihat Pak Lase gimana? Sehat aman. Nah, saudaraku, ini yang kita apa? Harus kita pahami itu. Ya. Jangan hanya sibuk mengumpulkan,
tapi harus tahu menikmati dan menikmatinya bersama orang-orang yang apa? Yang memerlukan. Amin, saudara. Nah, karena kalau sudah sampai begitu, saudara, waduh ngeri kali, saudara. Mau minum ini pun tidak boleh, ini pun tidak boleh, ini tidak boleh, hanya bisa boleh apa? Air putih. Air putih apa alias ini? Hanya itu yang bisa masuk, saudara. Karena ya dimakan teh manis pun tidak bisa dirasa. Kasihan kan, saudara. Kemarin kami mendoakan terakhir itu sama putri ya. Kalau mati gue begini, matinya kawannya, tapi tidaknya mati dalam Tuhan lah. Mereka yang memang hombing, sudah terima Yesus, kita yang menyebutkan. Kita yang bilang gini aja sama keluarga, kalau dilihat dari apanya, enggak sehat lagi, buatkanlah hatimu. Tapi kita masih percaya menjadi kalau dia sembuh menjadi Tuhan. Nah, hari berapa hari ya? Hari Minggu, beritahu kita yang meninggal. Ya, puji Tuhan, sukses dan meninggal, saudara. Ya, tidak meninggal di dalam apa? Umur-umur di dalam rahim hati sampai sakit hatinya pun diselesaikan semua. Nah, akhirnya sukses dia untuk sampai ke sini. Itu yang harus kita pahami. Nah, jadi kita ingat ya, puasa untuk puasa untuk menikmati. Kemana Pero? Masih bisa makan banyak untuk karunia menikmati. Ya. Oke, yang terakhir. Ya, yang terakhir mengumpulkan katanya harta abadi, ya, mengumpulkan harta yang abadi. Ayat yang ke-18 tadi sudah dibaca. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengumpulkan harta abadi? Yaitu suka memberi, suka berbagi. Ayat 18 itu kan kata-kata 1 Timotius. Ya, coba sekali lagi Pak Ilham bacakan ke kita. Firman-Nya biar kuat. Hujan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Iya. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki banyak perbendaharaan, diperingatkan mereka supaya mereka kaya di dalam kebajikan, ya, kaya dalam kebajikan. Yang menganggur harus bekerja, kata Paulus, supaya melalui pekerjaan mereka memenuhi kebutuhan mereka dan juga bisa berbagi kepada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi supaya kita memiliki harta kekayaan di surga, yaitu dengan cara kita suka memberi, berbagi. Nah, tentunya kita tidak usah lagi jelaskan untuk Tuhan, untuk pelayanan sudah tadi dari awal. Tetapi kepada orang-orang di sekeliling kita perlu untuk berbagi, walaupun tidak setiap hari, tapi sewaktu-waktu kita boleh mengulurkan tangan kita untuk kegiatan sosial ladang Tuhan. Itu tadi kita singgung supaya kita dengan cara begitu kita mengumpulkan harta kita di surga. Kalau di dalam dunia ini kita mengumpulkan harta kita sibuk mengumpulkan harta di dalam dunia ini, maka hati kita terikat ke situ, maka kita pun ikut-ikutan ke dunia ini. Percaya Bapak? Kalau kita sibuk untuk apa semuanya dalam apa itu, kita ke dunia ini enggak. Nah, tapi kalau harta kita di surga, pikiran kita bagaimana supaya menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, maka hati kita pun terikat di surga, Bapak Ibu. Karena harta kita ada di sana. Ya, kebanggaan kita bisa melihat orang lain berhasil, orang lain kita dukung, kita sponsori, kita donasi, bisa tamat sekolah. Waduh, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, sekali lagi saya ulangi, ini terus menjadi penekanan saya kepada kita umat Tuhan, baik kita pengerja dan juga terlebih umat-umat Tuhan yang lain yang tidak bisa bersama dengan kita. Soal soal memberi itu bukan soal kaya dan miskin, tapi soal kerelaan hati. Ya, soal kerelaan hati. Saudaraku, ada sebuah kisah, nanti saudara bisa cari di di Google atau di mana itu ya, saudara bisa cari. Nah, saudara, di tahun berapaan itu ada seorang penyapu jalan. Tapi pada waktu dia menyapu jalan ini, dia melihat ada banyak anak-anak juga yang gelandangan, tidak bersekolah dan lain sebagainya. Lalu terpanggil hatinya. Dia bukan orang kaya, penyapu jalan, tidak ada kekayaan, tapi dia lihat anak-anak ini terpanggil di dalam hatinya. Saya ingin anak-anak ini jangan menjadi seperti saya lagi. Tapi bagaimana mereka supaya sekolah? Dikumpulinnya saudara,
dengan gajinya yang sedikit itulah apakah dipergunakan dia untuk memelihara anak-anak yang apa ini? Anak-anak yang liar-liar ini, lalu setelah dia dipelihara sama dia, disekolahkan, dicukupkan semua, akhirnya sampai 9.000 orang bisa dibuat dia lulus SMA dan juga lulus universitas, ya, lulus perguruan tinggi dari kemampuannya hanya seorang penyapu jalan. Kenapa bisa demikian? Itu bukan bicara soal kaya dan miskin, tapi soal kerelaan hati mau menjadi berkat kepada orang lain, berdampak bagi orang lain. Nah, inilah yang harus kita terus pikirkan dan kerjakan. Tidak bisa kita kerjakan hal-hal yang spektakuler, minimal hal-hal yang kecil yang seperti ini dapat kita kerjakan dan kita lakukan. Maka dengan demikian Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menolong, untuk memberkati hidup kita, membuat segala apa yang menjadi usaha yang kita kerjakan pasti akan menjadi sebuah keberhasilan yang luar biasa kalau kita mau bergerak di dalam hal ini. Kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Saya mengimbau kepada kita terus, jangan kita hanya berhenti karena sudah selesai proyek misi ini maka kita tidak melakukannya lagi, tapi coba dilakukan kecil-kecil dan apa. Kita pikirkan ke depan bagaimana caranya. Apakah itu nanti kita buat untuk mendukung pekerjaan misi orang-orang yang orang-orang yang ada di desa, atau kita mengutus orang untuk untuk membuka gereja. Nah, itu yang akan kita pikirkan. Kalau namun dari uang persembahan kita yang kita kumpulkan menjadi perbedaan umat Tuhan itu sangat-sangat tidak mungkin, saudara. Sudah sangat susah kita untuk menggeser-gesernya itu. Tapi dengan cara-cara yang lain yang sederhana, maka kita bisa membuat suatu hal yang sangat berguna untuk ke depan. Jadilah pengelola berkat Tuhan yang baik, karena Tuhan mencurahkan berkatnya bagi kita semua. Sekarang tinggal kesetiaan kita, mau tidak menjadi pengelola yang baik. Saya yakin semua kita mau menjadi pengelola yang baik, karena untuk itulah Tuhan panggil kita agar kita menjadi berkat di dalam gerejanya, di dalam masyarakat, dimanapun kita berada. Berikan kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan yang daripada Engkau, dan kami siap diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, dan kami juga siap menjadi orang yang kaya dalam kemurahan, karena orang yang selalu kaya di dalam kemurahan hati, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pengelola berkat Tuhan yang baik, melakukan segala sesuatu dengan prinsip bertanggung jawab dan setia kepada Tuhan. Mana yang menjadi bagian milik Tuhan, kami persembahkan kepada Tuhan. Mana yang harus kami berikan kepada orang-orang yang kami kasihi dan yang kami hormati, yaitu orang tua kami yang memerlukan pertolongan daripada kami bisa memberikan, bahkan melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami, sekalipun Tuhan kami tidak punya kemampuan terus menerus, tapi pada waktu Tuhan menggerakkan hati kami, mampukan kami menjadi orang yang taat, karena pada waktu kami memberi, kami adalah orang yang lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa umat-Mu, bahwa jemaat-Mu dan juga seluruh murid-murid Kristus yang ada pada malam hari ini pasti seperti Engkau yang penuh dengan kemurahan hati. Kami juga anak-anak-Mu kaya juga di dalam kemurahan hati. Terima kasih Bapa atas segalanya, untuk kebenaran firman Tuhan boleh tetap tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Kami renungkan dan kami kerjakan, khususnya Tuhan taburan-taburan yang kami taburkan di tempat yang paling subur, yaitu ladang misi. Biarlah Tuhan cara yang sederhana yang sudah kami mulai di bulan Oktober ini, kami konsisten setia mengerjakan dan melakukannya. Maka kami yakin walaupun kecil pada masa yang sekarang, tapi dalam kesetiaan itu akan berdampak besar untuk misi ke depan, untuk tenaga-tenaga misi yang ada di daerah, ataupun pembukaan daripada gereja-gereja baru melalui gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita